Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Nurrahmi Latifah dari kelas 12 TKJ 4. Kali ini saya akan mempresentasikan produk yang saya buat, yaitu mobil otonom, mobil tanpa pengemudi. Ini adalah contoh dari mobil otonom atau mobil tanpa pengemudi. Mobil otonom ini didesain khusus untuk memanjakan para pengemudi, di mana pengemudi tidak perlu lagi kelelahan dalam mengemudikan mobil. Namun, mobil akan secara otomatis bergerak sendiri. Mengapa mobil bisa bergerak sendiri tanpa adanya bantuan pengemudi? Karena adanya 3 bantuan sensor. Yang pertama ialah kamera. Kamera digunakan untuk melihat objek sekitaran mobil. Yang kedua ialah radar yang berada di bawah mobil. Radar ini digunakan untuk mengukur kecepatan mobil dan juga mengukur kecepatan mobil lainnya. Yang ketiga ialah laser. Laser yang berada pada kanan dan kiri mobil digunakan untuk mengukur jarak mobil kita dengan mobil lainnya. Radar telah digunakan di mobil selama bertahun-tahun dan merupakan teknologi yang paling umum menginformasikan kontrol jelajah adaptif dan pengereman darurat otomatis. Ia bekerja dengan mengirimkan gelombang radio yang memantul dari permukaan yang jauh. LiDAR bekerja menggunakan pulsa sinar laser untuk memindai lingkungan yang bertentangan dengan gelombang radio radar. LiDAR bekerja dengan menembakkan jutaan sinyal laser per detik yang kemudian dipantulkan dari permukaan objek dan dikembalikan ke penerima yang menciptakan model 3D dari lingkungan mobil. Mobil otonom menggunakan teknologi kamera untuk melihat dalam resolusi tinggi. Kamera digunakan untuk membaca rambu dan marka jalan. Berbagai lensa ditempatkan di sekitar kendaraan otonom untuk memberikan pandangan sudut yang lebih lebar, mengukur jarak dan pandangan lebih yang sempit dari apa yang ada di depan. Ini adalah contoh dari mobil otonom saat siap digunakan di jalan raya. Mobil ini dikendalikan otomatis dengan bantuan mesin laser, radar, kamera, dan GPS. Pengemudi dimanjakan dengan menggunakan mobil otonom ini. Perusahaan kami telah memperkenalkan fitur kendaraan tanpa pengemudi ini kepada beberapa negara berkembang. Kita bisa melihat sebagian kendaraan otonom dengan kontrol pengemudian, bantuan pengereman, dan teknologi yang dapat memarkirkan kendaraan secara sendiri. Prospek ke depan, mobil otonom ini akan menjadi inovasi mobil dengan teknologi otonom atau self-driving, yang dimana ialah sebuah puncak dari teknologi kendaraan yang digadang-gadang akan memenuhi jalanan di masa depan. Mobil otonom terbuat dari baja yang berkualitas. Selain itu, mobil ini terbuat dari bahan pendukung diantaranya fiberglass atau juga carbon fiber. Karena terbuat dari bahan baja yang berkualitas, mobil otonom ini akan bertahan lama jika diproduksi massal, asalkan dengan melakukan perawatan dan juga pemeliharaan mobil otonom secara teratur. Karena mobil otonom terbuat dari bahan khusus, makanya perawatan dan juga pemeliharaan mobil otonom mungkin harus lebih hati-hati. Dan apabila terdapat masalah dalam mobil otonom, ada baiknya langsung segera menghubungi bengkel perusahaan kami. Perubahan yang terjadi apabila pada mobil otonom tidak dilakukan
servis atau beberapa perawatan ialah tidak adanya keakuratan pada mobil otonom. Sensor-sensor yang ada pada mobil otonom tidak akan berfungsi secara baik. Ini tentu menjadi masalah yang utama karena pada mobil otonom dibuat khusus tanpa pengemudi. Jika sensor tidak berfungsi, maka tidak bisa digunakan mobil otonom tersebut. Tapi jika mobil otonom dirawat khusus dan melakukan perawatan yang maksimal, maka mobil otonom akan awet secara bertahan lama, bahkan bertahun-tahun. Pada bagian bodi mobil terbuat dari baja yang berkualitas, sisanya terbuat dari fiberglass atau dari carbon fiber. Sedangkan pada bagian sensor terbuat dari laser, lidar, dan GPS geometri yang ditanam pada bagian-bagian khusus pada mobil otonom tersebut. Untuk memasarkan mobil produk otonom ini, kita menggunakan metode kualitatif, di mana kita membuat beberapa kuesioner atau pengisian dari beberapa responden. Lalu, semua kritik dan saran responden akan menjadi syarat pertimbangan produk otonom agar jauh lebih baik lagi. Dan sejauh ini, responden dari beberapa pihak dan orang-orang yang sudah melakukan kuesioner cukup baik dengan menggunakan mobil otonom untuk uji coba, dan apabila mendapatkan banyak respon baik, maka mobil otonom akan diproduksi secara massal dan secara banyak untuk berbagai negara. Setelah mendapat berbagai pendapat, kritik, dan saran dari para konsumen dan juga pengisi kuesioner, maka perusahaan akan berusaha untuk lebih meningkatkan kualitas dari mobil otonom, mulai dari kecanggihan mobil otonom, keawetan sensor, dan juga keakuratan dari sensor-sensor yang ditanam pada mobil. Selain itu, diharapkan mobil otonom dapat menjadi mobil masa depan. Bahan-bahan yang digunakan pada mobil otonom diproduksi secara langsung oleh perusahaan demi menjaga kualitas dan juga keawetan dari bahan-bahan yang akan digunakan untuk mobil otonom. Ini adalah contoh dari desain yang akan digunakan untuk membuat produk mobil otonom. Produk mobil otonom ini akan didesain secara khusus menggunakan 3 sensor utama. Setelah dilakukan perancangan desain, maka dibuatlah mobil otonom dengan 3 sensor khusus. Dari gambar ini terlihat beberapa mobil otonom yang dibuat untuk menjadi uji coba pertama kali sebelum diproduksi massal. Karena mobil otonom termasuk mobil khusus yang digunakan tanpa pengemudi, mobil ini mungkin agak lebih mahal dibanding mobil pada umumnya atau mobil pada pasarannya. Namun, dengan memperhatikan berbagai harga pasaran agar tidak terlalu mahal untuk dijangkau oleh semua kalangan. Fitur utama di dalam mobil otonom yang pertama ialah lidar atau laser. Laser digunakan untuk mengukur jarak mobil otonom yang kita kemudikan dengan jarak mobil orang lain. Yang kedua ialah
kamera digunakan untuk membantu mobil otonom mendeteksi objek-objek di sekitarnya atau melihat objek di sekitarnya. Yang ketiga ialah radar. Radar digunakan untuk mengukur kecepatan mobil otonom yang kita kemudikan dan juga mengukur kecepatan mobil yang ada di sekitarnya. Ada beberapa kelebihan dari mobil otonom. Di antaranya ialah seringkali kita melihat beberapa orang menggunakan sepeda untuk melakukan aktivitas. Nah, mobil otonom akan otomatis mengenali pesepeda yang ada di jalan. Contoh, jika pesepeda ingin berhenti, maka mobil otonom akan berhenti juga. 2. Cukup agresif, di mana mobil otonom didesain khusus memiliki keakuratan sensor di dalamnya. Akibat keakuratan sensor ini, mobil otonom sangatlah agresif, di mana saat berada di jalan dan pas adanya lampu merah, maka mobil otonom akan pelan-pelan berkendara dan berhenti tepat pada garis jalan. Yang ketiga ialah ngebut. Di dalam mobil otonom didesain khusus untuk menghindari kemacetan di jalan raya. Memanglah di jalan mobil otonom mengendarai dengan kecepatan yang standar, namun di jalan tol didesain khusus untuk ngebut untuk menghindari kemacetan di jalan raya. Yang keempat ialah menghindari lubang di jalan. Mobil otonom didesain khusus untuk menghindari lubang-lubang yang ada di jalan dengan memperlambat laju mobil otonom. Yang kelima ialah mengambil informasi. Selama mobil otonom berjalan, maka selama itu mobil otonom akan mengambil informasi beberapa yang ada di jalan, misalnya cuaca, kecepatan mobil lainnya, dan lain sebagainya. Mobil otonom dirancang khusus dengan memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama ialah dapat digunakan tanpa pengemudi atau self-driving. Mobil ini dapat dikendalikan tanpa pengemudi dengan tujuan agar pengemudi tidak mudah lelah dalam berkendara dan juga aman saat berkendara. Yang kedua ialah mobil otonom terdiri dari 3 sensor utama. Yang pertama ialah laser, yang kedua radar, dan yang ketiga kamera. Dan terakhir ialah mobil otonom ini terbuat dari baja berkualitas dengan komponen pendukung bahan fiberglass atau carbon fiber. Perusahaan kami sudah beberapa kali melakukan tes kuesioner dan juga melakukan berbagai uji coba demi keselamatan pengemudi di jalan raya dengan menggunakan mobil otonom. Dan dari sekian banyak respon, alhamdulillah respon dari pengemudi dan juga konsumen semuanya baik, dan mobil otonom akan segera di-launching tahun depan atau beberapa bulan kemudian. Nah, itu tadi beberapa presentasi yang sudah saya bawakan mengenai mobil otonom hasil produksi kami. Jika para hadirin berminat, maka segera hubungi nomor di bawah ini atau follow akun kami untuk melihat beberapa desain mobil rancangan kami. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan. Mohon dimaafkan dan
Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.